mempersembahkan Sandiwara Radio, Misteri dari Gunung Merapi, dalam kisah Penghuni Rumah Tua. Naskah karya Asmadi Syafar, dengan para pelaku Lia Haidir sebagai Farida, Ferry Fadli sebagai Basir, Yuwanita sebagai Ani, Wit Hendra sebagai Mardian, Asriati sebagai Mak Lampir, Ivonero sebagai Nyai Kembang, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Asmadi Syafar. Pada bagian yang ke-1 telah dikisahkan bahwa Farida telah mengetahui dari Seruni bahwa gadis itu mencintai Sembara, walaupun Sembara belum tentu cinta pada Seruni. Farida pada saat itu memutuskan untuk pulang saja ke rumah orang tuanya. Padahal dia sebenarnya senang tinggal di sana, satu rumah bersama orang yang sangat dicintainya. Tapi apa boleh buat, rasa cemburu dan harga dirinya sebagai wanita masih merajai hatinya. Ketika Sembara juga mengatakan dia akan pulang pada hari itu, dengan serentak Farida menolak untuk ditemani. Dia lebih suka Basir yang menemaninya daripada Sembara. Nah, saudara pendengar, marilah kita ikuti serial Sandiwara Radio ini, Misteri dari Gunung Merapi, dalam kisah Penghuni Rumah Tua, bagian yang kedua. Kau Farida? Kau sedang ngelamun ya? Melamun? Tidak. Pasti kau sedang melamun tentang Seruni. Kenapa Seruni yang harus dilamunkan? Jangan bohong. Bukankah dia gadis yang cantik? Iya, dia memang cantik. Nah, cocok kan untuk jadi pasanganmu? Aku tidak pernah berpikir ke situ. Alah, suka begitu. Jangan menyiksa dirimu, Bas. Kenapa aku harus menyiksa diriku? Kalau kau suka, bilang saja terus terang pada orangnya, daripada melamun tidak karuan. Kalau aku mau, sudah dari dulu aku akan mengatakan padanya. Lalu, apa yang kau lamunkan? Aku hanya berpikir, kapan persoalan kau dengan suamimu ini akan selesai? Sudahlah, aku sendiri tidak memikirkannya. Bas. Ada apa? Aku hari ini mau pulang. Mau pulang? Iya, dan aku harap kau mau menemani aku. Sekarang? Iya. Betul? Iya. Kenapa? Kau tidak mau menemani aku? Iya, aku mau. Tapi bagaimana dengan Sembara? Biar saja dia di sini. Toh dia ada yang menjaga. Bukan. Maksudku, apakah dia mau pulang bersamamu? Aku tidak mau Sembara yang menemani aku pulang. Kenapa begitu, Farida? Tidak. Apa kau juga tidak senang kalau menemani aku pulang ke rumahku? Bukan begitu maksudku. Nah, kalau begitu, aku harap kau mau menemani aku pulang sekarang juga. Baik. Rumahmu tampaknya kosong. Ayah? 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 Kemana ayahku ya? Mungkin ayahmu pergi mencarimu, Farida. Karena kau tidak pulang-pulang. Dan aku tahu dari orang-orang di sekitar sini. Iya. Tentu ayahku pergi mencariku. Pasti dia cemas. Aku harus kemana sekarang? Bagaimana kalau kau ke rumahku dulu? Jangan. Aku malu pada orang tuamu.
Atau... Farida, lihat. Ada apa? Itu Ibu Ani sedang menuju kemari. Lalu? Dia kan tetanggamu. Nah, kita tanya kemana ayahmu. Pasti dia tahu. Iya, tentu dia tahu. Bu Ani, Bu. Oh, Farida. Iya, Bu. Betul kau Farida? Iya. Kenapa, Bu? Serasa mimpi aku. Kau sudah lama meninggalkan kampung ini. Iya, Bu Ani. Sudah 1 bulan saya tidak pulang ke rumah. Dan kau kemana saja selama itu? Menyusul suamimu? Tidak, bukan. Memang bukan ya. Kata ayahmu juga begitu. Itulah sebabnya sekarang ayahmu pergi mencarimu entah kemana. Kemana perginya, Bu? Itu yang ibu tidak tahu. Bahkan dia pergi bersama bibimu. Bersama bibiku, Bibi Rosmina. Kau sudah dengar kabar, Farida? Kabar apa, Bu? Suami bibimu meninggal dunia. Paman Samsuri? Ya, dia mati diterkam harimau. Paman Samsuri diterkam harimau. Kasihan ayahmu. Sewaktu masih belum meninggalkan rumah ini, dia tampaknya selalu murung dan pemarah. Tampaknya dia sangat tergoncang dengan peristiwa-peristiwa yang datang beruntun ini. Jadi ibu benar-benar tidak tahu kemana perginya ayah saya? Itulah yang ibu tidak tahu. Dia hanya bilang mau mencarimu, cuma itu. Kemana aku harus cari ayah? Bagaimana kalau anak Farida tidur di rumah ibu dulu? Nanti baru kita cari kemana ayahmu itu. Biarlah, Bu. Rumah ini sepi sekali. Seperti tidak ada penghuninya. Seperti rumah tua. Tidak terurus. Ya, sebaiknya aku tinggal di sini. Masuklah. Seram sekali perempuan tua ini. Masuklah anak muda. Wajahnya penuh keriput begitu. Kenapa? Kau takut melihat wajahku ini? Tidak, Nek. Panggil aku Mak Lampir. Namanya juga aneh. Ayo, masuk. Aku sudah lama menunggumu. Menunggu saya, Nek? Mak Lampir. Iya, Mak Lampir. Mak Lampir menunggu saya. Maksud saya menunggu tamu. Apa sering tamu berkunjung kemari? Ayo, masuklah dulu. Nanti kita bercerita. Iya. Besar sekali rumah ini. Kotor sekali ya. Kursi-kursi di sini. Tapi tidak apa-apa kan? Nah, duduklah. Kalau takut pakaianmu kotor, nanti Mak Lampir cucikan. Iya. Nah, begitu. Rumah ini besar dan tampaknya angker. Apa yang kau perhatikan? Saya heran melihat rumah ini. Karena besarnya. Iya. Rumah ini sebenarnya kepunyaan seorang Nyai Belanda. Oh, begitu. Iya. Apakah saya boleh numpang tidur di sini? Oh, tentu boleh. Bahkan dia sangat senang bila bertemu denganmu. Bertemu denganku? Betul dia senang? Iya, dia pasti senang.
bisa saya bertemu dengannya sekarang, Mak Lampir? Oh, buat apa? Iya, saya mau minta izin untuk menginap di rumah ini. Denganku juga sudah cukup untuk minta izin. Dan bila aku bilang boleh, maka dia juga akan membolehkan. Oh ya? Tapi bisa aku bertemu dengannya sekarang? Oh, tidak bisa. Nantilah kalau kau ingin bertemu. Dan dia hanya mau bila menemui tamunya malam hari. Malam hari? Ya, malam hari. Ayo, mari. Aku kasih tahu di mana kamarmu. Iya, terima kasih. Ini kamarmu. Masuklah. Ya, terima kasih. Tunggu. Ada apa? Berapa saya harus bayar untuk sewa kamar ini? Kau mau tinggal berapa lama di sini? Kalau saya kerasan, mungkin 1 bulan saya akan tinggal di sini. Ya, begitu? Ya, jadi berapa holden saya harus bayar? Kau tidak usah bayar, anak muda. Hah? Tidak usah bayar? Kenapa? Kau heran? Tidak usah heran. Itu tandanya yang punya rumah ini betul-betul senang padamu. Tapi aku benar-benar tidak mengerti. Bukankah aku belum pernah bertemu dengannya? Bukankah sudah aku katakan bahwa apa yang aku bilang pasti dia setuju. Oh iya, aku lupa. Nah, selamat beristirahat. Dan kalau kau perlu apa-apa, panggil saja aku. Tolong sampaikan salamku pada Nyai Belanda yang punya rumah ini. Baik. Siapa namamu? Mardian. Namamu bagus sekali. Penghuni rumah ini dan rumah ini juga aneh. Tapi untuk sementara aku bisa bersembunyi di sini dari kejaran si Sembara Keparat itu. Suasana rumah ini agak sedikit aneh bagiku. Langkah kaki. Sepertinya menuju ke kamar ini. Ataukah mungkin langkah kaki Mak Lampir? Tapi kenapa langkah kakinya terdengar aneh? Seperti langkah kaki yang berat. Hilang. Langkah kaki itu tidak terdengar lagi. Ada orang mengetuk pintu kamarku. Apakah orang yang punya langkah tadi yang mengetuk pintu kamarku? Ya, sebaiknya aku buka pintu ini. Aku ingin tahu siapa dia. Selamat malam. Selamat malam. Aduh, cantiknya. Siapa dia ini ya? Boleh saya masuk? Silakan. Terima kasih. Silakan duduk. Iya. Bagaimana? Senang tinggal di sini? Iya, senang. Baguslah. Wanita ini harum sekali baunya. Apakah Nyonya yang punya rumah ini? Panggil saya Nyai. Nyai Kembang. Oh, nama Nyonya bagus sekali. Iya.
Nama itu pemberian suamiku almarhum. Oh ya? Dia sangat mengagumi aku, sehingga dia memberi nama Kembang untuk diriku. Oh, begitu. Apakah sudah lama suami Nyonya... Nyai Kembang? Iya, Nyai Kembang. Apakah sudah lama suami Nyonya meninggal? Iya. Ya, sudah lama juga. Sayang sekali. Wanita secantik ini tidak punya suami. Mardian? Ya, Nyai tahu nama saya? Iya, aku tahu dari Mak Lampir. Oh ya? Saya lupa. Kau sudah punya istri, Mardian? Apakah aku berbohong saja? Atau aku bilang sudah? Kau sudah beristri? Belum, Nyai. Saya masih bujangan. Sayang sekali. Orang segagahmu masih belum ada gadis yang mau. Saya kurang tahu, Nyai. Kenapa begitu? Sudah berapa umurmu? Ya, sudah 20 lebih. Sudah cukup matang ya? Matang? Memangnya mangga? Kenapa? Kau bingung? Tidak apa-apa, Nyai. Sudah hampir pagi. Iya, sudah hampir pagi. Nyai Kembang. Aku harus kembali. Kembali? Kembali kemana, Nyai? Aku harus kembali ke kamarku, karena hari akan pagi. Nyai, cepatlah kembali, Nyai. Hari sudah mau pagi. Iya, aku akan kembali. Mardian, Iya. Aku kembali dulu. Maaf, aku tidak bisa menemanimu sampai pagi. Iya, Nyai, silakan. Lain kali kita akan bicara lagi lebih lama. Iya, Nyai. Nyai, Aku permisi. Nyai, kok mulai kambuh sakitmu? Mari, aku papa kau ke kamarmu. Tiba-tiba saja seperti itu, nafasnya sesak. Rupanya, dalam kesempatan Mardian melarikan diri setelah dia lolos dari genggaman Nik Ringgi, dia tidak kembali ke rumah Badirul, tetapi dia mengembara jauh dari kampung halamannya. Kemudian, dia menemukan rumah tua dan besar itu. Dan untuk sementara, dia merasa aman tinggal di situ dari kejaran Nik Ringgi atau Datuk Panglima Kumbang atau Sembara sekalipun. Nah, para pendengar, bagaimanakah nasib Mardian selanjutnya? Siapakah Nyai Kembang yang tinggal di rumah tua yang besar itu? Dan siapa Mak Lampir? Apakah benar dia pembantu setia Nyai Kembang? Demikian tadi telah kita ikuti serial Sandiwara Radio ini. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.